Kabar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, nenu-nenu merupakan salah satu kue tradisional khas Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan rasa manis dan teksturnya yang sangat lembut. Dalam bahasa Bugis, kata nenu-nenu berarti goyang-goyang, menggambarkan bentuk kue yang mudah bergoyang saat disentuh karena teksturnya yang kenyal dan halus. Kue ini memiliki warna coklat muda alami dari gula merah serta aroma harum santan yang menjadi ciri khasnya. Nenu-nenu dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, santan kental, gula merah cair, dan sedikit garam yang dimasak hingga mengental, lalu dituangkan ke dalam cetakan dan didinginkan. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa manis dan gurih menjadikan kue ini cocok disajikan sebagai cemilan pendamping teh atau kopi. Hingga kini nenu-nenu tetap dikenal sebagai salah satu kuliner tradisional Sopeng yang masih bertahan di tengah berkembangnya jajanan modern. Demikian kabar Ratna Pro 4. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sesaat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan dengan Pro 4 RRI Jakarta. Dan hari ini sahabat budaya, alhamdulillah saya akan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Tentunya juga hari ini kita akan berbicara tentang pulang untuk menanam, menggali filosofi apa karamula dalam hal menanam padi. Saya akan bersama narasumber sebentar, ada Akbar GSIP, pemerhati budaya, dan tentunya juga kita akan berbincang bersama beliau dan juga berjaringan dengan Jakarta saat lagi. Sembari kita menanti untuk siaran berjaringan dengan Pro 4 RRI Jakarta, saya mau hadirkan dulu untuk kita simak kelong berikut ini. Inake ane anatuna kamase mase rabangan tumpang ribalan katendi pinto envi lagi manaku lupa, mana lupa tak ku rapito
ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah saya infoin tadi ya Bang Po, seperti biasa kita kembali ajak Abang Po untuk jalan-jalan ya. Dan juga semua yang lagi mendengarkan kami saat ini, kita kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayo mau ajak ke RRI Makassar Bang Po. Di sana sudah ada rekan saya Haryanti. Ayo mau sapa dulu Haryati, oh bukan itu Haryanti ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik. Ayo tadi menerka-nerka dan mengingat, sepertinya kita pernah kopi darat apa enggak ya? Belum pernah kayaknya. Oh belum pernah. Sudah pernah. Oh kopi udara udah pernah ya. Beda rasa ya. Beda rasa ya. Kopi darat sama kopi udara itu beda ya. Beda. Oke dah. Wih, jangan dong kalau ayah nggak mau kan udah manis. Oh iya. Kalau di sini kalau saya nama udara biasa pendengar panggilnya dentekne Mbak Nova. Apa? Dentekne. Dentekne. Iya. Kalau tekne itu manis begitu. Oh tekne itu manis. Baiklah. Sama gula begitu supaya Mbak Nova juga manis. Ais, jangan kelebihan gula. Oke deh. Ya. Jadi kalau penyiarnya dipanggilnya di sana gitu. Dentekne. Iya, ada nama Pak Daengan. Jadi namanya Haryanti Dentekne atau teman lain juga ada Pak Daengannya begitu. Kalau di Perempat, kalau di Perempat. Ya. Jadi ayah panggilnya Kak Yanti ini Dentekne Aryanti. Panggil saya nama aslinya. Oh, nama aslinya aja. Kak Yanti aja ya. Mbak Nova. Oke deh. Baik Kak Yanti, katanya hari ini kita menghadirkan Bang Akbar GSIP pemerhati budaya. Betul. Beliau sudah hadirkah? Sudah ada di studio kami. Oke baik. Daripada menanti-nanti dan menunggu-nunggu gitu ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu lah gitu. Kan kebanyakan kemarin sebagian pendengar ayah belum tahu nih temanya apa gitu. Kita kasih kesempatan aja langsung ya. Buat Kak Yanti bersama Bang Akbar untuk ngobrol dulu. Seperti apa sih pulang untuk menanam menggali filosofi? Apa karamula? Benar gak sih? Betul sekali. Apa karamula dalam hal menanam padi ya? Iya. Baik. Kalau untuk zoomnya nanti di ini jangan ada saya, Kak Yanti aja bersama narasumber ya. Boleh, iya. Oke baik. Silakan Kak Yanti. Iya, baik terima kasih Mbak Nova dan selamat siang untuk semua sahabat budaya di mana saja berada. Siang hari ini alhamdulillah kita berjumpa di siaran berjaringan Pro 4 seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pula siang ini saya sudah bersama narasumber ada saya panggilnya Bang Akbar, beliau masih muda. Jadi Bang Akbar GSIP, pemerhati budaya. Kita akan bicara tentang pulang untuk menanam, menggali filosofi apa karamula dalam hal menanam padi. Baik, kita ke Akbar. Akbar, kalau bicara tentang budaya kita, pastinya pulang kampung itu kan identik kalau pulang kampung itu lebaran, Cing. Betul. Iya, lebaran jika pulang kampung, apalagi kalau kita merantau itu pulang dikit saja, tapi tidak menanam Ki. Nah, kalau begitu mau Kak tahu dan pendengar juga mau tahu sebenarnya sebagai anak muda Makassar yang berprestasi dan seorang penulis yang pasti, apa titik balik yang membuat kita memutuskan untuk pulang terus membangun kampung tak sendiri atau kampung halaman tak di saat banyaknya itu rekan-rekan atau teman sejawat tak itu justru berlomba ke ibu kota. Ya, jadi terima kasih Kak. Terkait dengan gerakan pulang kampung, ini betul-betul kami inisiasi bersama-sama di komunitas. Ya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami, karena tidak kita bisa pungkiri bahwa hari ini banyak loh teman-teman yang hari ini merantau misalnya ke Makassar kuliah, lalu mereka lebih memilih untuk hidup di kota. Iya, Ya. betul. Artinya mereka melupakan kampung halamannya.
Mereka berpikir bahwa ketika kita pulang ke kampung, apa sih yang kita akan dapat? Apa sih yang kita bisa lakukan? Sementara hari ini kalau kita berbicara persoalan hidup atau bahkan kebutuhan perut, itu kan semuanya kembali ke masalah uang. Iya. Sementara kalau kita di kampung, kita tidak akan pernah mendapatkan uang dalam satu hari. Iya. Nah, inilah yang mendasari bahwa ketika begitu banyak teman-teman yang lebih memilih untuk hidup di kota, lalu mereka melupakan bahwa sesungguhnya kan salah satu manfaatnya manusia dihadirkan adalah untuk bermanfaat kepada orang lain. Nah, muncullah gerakan pulang kampung ini dengan pengetahuan yang saya miliki, saya bagikan kepada adik-adik di atas, kepada masyarakat, bahwa ini loh gunanya kita sebagai seorang pemuda atau bahkan seorang mahasiswa. Iya. Setelah mendapatkan pengetahuan atau bahkan ilmu di perantauan, itulah gunanya kita pulang ke kampung memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Ya, meskipun pada dasarnya adalah ada sebuah perkataan itu Kak di dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial, dia katakan bahwa sebenarnya sumber ilmu pengetahuan itu ada di masyarakat. Ya, justru kita ini seorang pemuda hari ini harus sebenarnya semakin belajar kepada masyarakat, apakah itu persoalan kearifan lokal, persoalan pertanian, peternakan, atau bahkan budaya. Karena hari ini kita tidak bisa pungkir bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya sangat sensitif sekali. Iya. Dalam artian kita sebagai masyarakat itu terlalu sudah disesaki dengan kebutuhan atau bahkan kebudayaan-kebudayaan barat, sehingga kita lupa akan kebudayaan kita sendiri. Salah satunya ini yang kita bahas sebentar, Kak. Iya, apa Karamula. Karamula? Oke. Nah, kalau Akbar bicara tentang membaca alam, pastinya kita itu mendirikan rumah baca ya, ada Ya, rumah betul, baca. Kak, betul. Nah, namanya Nurul Jihad. Ya. Ya, oke. Nah, bagaimana kita melihat kaitannya antara literasi buku dengan literasi tanah, atau kemampuan tak membaca kearifan lokal di desa tak sendiri? Iya. Kampung tak ini di mana dulu ya? Saya Kak berasal dari Desa Tak Binjai, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Iya, yang berbatasan dengan Manipi, Sinjai Barat. Jadi lumayan jauh lah dari sini, Kak. Iya. Nah, terkait dengan bagaimana saya melihat antara kaitannya literasi buku dengan literasi tanah. Iya. Jadi di Rumah Baca Nurul Jihad itu bukan hanya persoalan baca tulis saja, tetapi sebenarnya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan literasi tanah, hari ini kita tidak bisa pungkiri Kak, bahwa banyak petani yang lebih mengutamakan pupuk kimia, sehingga unsur pH tanah itu semakin berkurang. Nah, inilah yang kami memberikan edukasi bahwa seharusnya begini loh caranya bertani, begini loh caranya beternak, misalnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Apalagi dalam persoalan menanam padi, begini loh. Jangan sampai kita lupa bahwa orang-orang tua terdahulu kita itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa seharusnya kalian para penerusnya harus begini, mencintai alam, menghormati alam, jangan sampai terlalu menggunakan pupuk kimia sehingga merusak ekosistem alam. Seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang visi Emil Tani maksud saya, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Emil Tani. Apa itu keresahan utama yang ingin kita jawab melalui gerakan ini, begitu? Iya. Ya, kalau kita berbicara persoalan Emil Tani, Iya. jadi Emil Tani itu adalah sebuah gerakan revolusioner yang saya bangun. Karena seperti saya katakan tadi di pengantar Kak, bahwa begitu banyak teman-teman yang mengatakan dirinya sebagai seorang mahasiswa, seorang pemuda, tetapi tidak mampu melakukan gerakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat, apalagi di dalam kehidupan bersosial. Mereka lebih mengutamakan bahwa kemana hari ini harus mendapatkan pengakuan dalam artian memperoleh uang, ya, tetapi lupa pada esensinya sebagai seorang manusia, bahwa mereka harus memberikan pengetahuan yang didapatkan ketika melakukan perantauan, itu mereka harus bagikan kepada masyarakat. Oke lah, kita sepakat bahwa masyarakat itu adalah sumber ilmu pengetahuan, tetapi terkadang juga sebagai masyarakat tidak paham akan esensinya itu. Nah, kemudian Emil Tani hadir. Emil Tani kemudian memberikan pengarahan-pengarahan atau bahkan memberikan penjelasan-penjelasan singkat dan jelas kepada masyarakat bahwa seharusnya ada kerjasama
yang apik sekali antara pemuda dengan masyarakat, bagaimana caranya membangun kembali dan mewujudkan kembali yang namanya sistem pertanian yang berwujud kearifan lokal. Nah, kemudian artinya Kak, kita kalau kita kembali berbicara persoalan kearifan lokal, hari ini kita perhatikan banyak sekali petani-petani kita yang tidak lagi menggunakan atau bahkan memperhatikan adat dan budaya yang sering digunakan oleh orang tua kita dulu, ya dalam tanda kutip ya Kak. Karena mereka berpikiran bahwa mereka itu kufur, syirik dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya budaya-budaya itu adalah bagaimana cara kita menghormati alam, wujud kearifan lokal, ya, atau bahkan bagaimana cara kita mencintai alam, apalagi mencintai ini padi. Seperti apa yang kita bahas sebentar nanti Kak. Seperti itu. Baiklah. Oke, kalau bicara tentang budaya, pastinya ini masyarakat Nusantara lah mungkin juga baru pertama kali mendengarkan istilah apakaramula atanang atau memulai menanam begitu. Ya, betul. Dan apakaramula asangki memulai memanen. Nah, mungkin bisa kita jelaskan Akbar apa makna mendalam di balik ritual atau tradisi ini ya. Iya. Jadi seperti ini Kak, kalau kita kembali ke poin pertama, ya ini yang pertama adalah persoalan apakaramula, ya menanam padi, apakaramula tanang atau memulai menanam. Jadi kita di komunitas itu di Rumah Bacaan Nurul Jihad Kak, atau bahkan di lingkungan itu di kampung Parambe Bu, itu tidak serta-merta langsung selesai memanen, tunggu hancur ini jerami padi langsung kita menanam, tidak. Tetapi kembali saya jelaskan bahwa lagi-lagi ini memulai menanam padi itu merupakan wujud kearifan lokal kita yang erat kaitannya bagaimana cara kita menghormati alam. Tetapi di dalam budaya itu Kak, ya di apakaramula tanang ini kaya akan sifat gotong royong, ya sifat gotong royong, permohonan berkah kepada Tuhan ataukah kepada Sang Maha Pencipta agar hasil panen kita ini melimpah dan terjauh dari hama. Nah, ini yang di poin utamanya, bagaimana cara kita berbicara persoalan apakaramula tanang. Tetapi sebenarnya Kak, saya lanjut bahwa ada beberapa poin-poin utama kalau kita berbicara persoalan ini. Ya, tidak langsung loh. Pertama, ya masyarakat itu harus duduk bersama. Kalau bahasa Makassarnya mungkin ya tudang sipulung, ya. Mereka harus duduk bersama menentukan bahwa kapan waktu yang tepat untuk kita bersama-sama menanam padi. Nah, itu. Dan di dalam tudang sipulung itu mereka juga akan berbicara persoalan jenis benih apa yang cocok kita tanam tahun ini. Karena di kampung itu ada yang namanya pare taung, ada yang namanya pare taung, ada namanya pare apa ya kalau musim kemarau, ada yang namanya padi khusus musim hujan. Itu semua dibahas di dalam musyawarah itu, di tudang sipulang itu. Dan bahkan di dalam musyawarah itu mereka juga berbicara bahwa bagaimana caranya kita juga ini persoalan pengairan, irigasinya, airnya untuk mengairi persawahan. Nah, jadi di tudang sipulung itu ada 3 hal yang dibahas pokok. Yang pertama adalah persoalan waktu, kapan menanam padi, jenis padi apa yang cocok untuk musim tanam itu, dan yang ketiga adalah mereka juga berbicara persoalan irigasi ataukah pengairan. Kalau bahasa kerennya di atas itu Kak adalah asolongang. Asolongang. Iya toh bahasa daerah bukan keren nah. Asolongan. Nah, lanjut. Selanjutnya setelah duduk bersama, sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan benihnya dan sudah memperbaiki irigasi, mereka kemudian melakukan ritual adat. Ya, ritual adat namanya Kak. Kalau dulu kan orang mungkin mengenal dengan nama palili. Appalili. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat hanya masyarakat tertentu yang mengadakan ritual adat itu. Tetapi kemudian saya lihat di komunitas itu di Rumah Bacaan Nurul Jihad bersama orang tua para peserta didik, ada yang menarik sebenarnya, menarik
Karena ternyata ketika kita melakukan gotong royong, ketika kita membantu ini masyarakat menanam padi, Ya. kita ini yang datang membantu tidak boleh mendahului yang punya sawah menanam padi. Alasannya? Alasannya karena ada ritual yang dia lakukan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa yang punya padi ini masih percaya dengan hal-hal mistik. Kalau katanya Tan Malaka, Kak, logika mistika. Oh iya. Ya, mereka Iya, yang betul. percaya bahwa kepada hal-hal yang padi itu ada makhluk gaibnya. Iya. Katakan Sang- selama ini Dewi Dewi Padi, Dewi Padi. Sang Hyang Sani, Ya, Sang Hyang Sari ya, apa ya, pokoknya Dewi itu Sri ya. begitu Kak Dewi dan Sri, sebagainya. iya. Tapi sebenarnya ketika saya mempertanyakan lebih dalam kepada masyarakat, salah satu masyarakat di atas, ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebenarnya. Iya, mereka cuma membaca Al-Fatihah, membaca salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanah padi yang mereka tanam itu tumbuh subur dan bisa menghidupi keluarganya. Bahkan pernah ini kan sementara musim tanam padi di atas, Iya, ya, di kampung tadi. di kampung di Parambebu itu Kak. Kita itu salah satu hal yang menarik sebenarnya juga karena Iya. kan 2 hari yang lalu saya ikut tanam raya, tanam raya di salah satu masyarakat itu. Ternyata kita itu menanam pertama tidak boleh membelakangi matahari. Ada makna tersendiri katanya. Terus yang kedua harus sesuai dengan arah bertiupnya angin ketika menanam padi. Oh, begitu. Iya, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menarik sekali kalau kita bahas secara kupas dan tuntas persoalan ini tanam padi, memulai menanam. Artinya adalah bagaimana caranya masyarakat itu ketika akan memulai menanam, mereka melakukan beberapa kegiatan-kegiatan atau bahkan dalam kacamata masyarakat adat adalah ritual adat. Tetapi kalau dalam masyarakat umum itu mereka melakukan seolah-olah melakukan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan kepadanya. Nah, yang kedua adalah Iya. apakah mula asangki. Iya, oke. Ini juga kayak menarik sebenarnya. Iya. Banyak orang-orang yang ketika mulai memasuki teknologi, ya. Iya, Ini kan modern begitu ya. modern. Heeh. Kan banyak sekarang yang menggunakan mesin Iya. dan lain sebagainya. Tetapi kami daripada sebagian di masyarakat itu, Ya. oke lah, kita tidak bisa pungkiri hal modernisasi. Kita tetap terima. Tetapi ada hal yang sebelum kita memanen itu tidak boleh, kalau bahasa di sini ya Kak, tidak tak kuliah atau langsung. Iya. Iya. Tidak langsung datang di sawah memanen dan sebagainya, tidak. Harus ada penghormatan lagi. Iya. Contoh nyatanya adalah tidak boleh mendahului yang punya padi sebelum dia yang pertama kali memotong padinya. Nah, itulah dikatakan apakara mula. Iya. Bahkan juga ada beberapa masyarakat saya perhatikan itu dia mendorong ada ritualnya, dia memberikan rokok, rokok kemudian kertas tembakau itu Iya. dia simpan di ujung sawah. Mungkin kepercayaannya sebagian daripada masyarakat dikatakan bahwa ini bentuk dia menghormati sang Dewi Padi, atau dalam artian bagaimana caranya dia menghormati dan menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Kak. Dan apakah Ramula ini sendiri yang tadi di awal tuh tujuannya agar supaya panen ini atau tanamannya itu bagus ya, Ya, betul. tumbuhnya ya. Ya, betul, Kak. Sebenarnya ya. Oke. Kalau bicara tentang restu alam. Nah, dalam tradisi yang tadi kita sebutkan itu ada elemen kebersamaan dan penghormatan pada alam. Nah, menurut tak sendiri, ritual memulai itu sangat krusial bagi ketahanan pangan dan sosial kita. Kan biasa itu orang biasa kalau mau memulai tanam itu makan Ki. Betul. Itu. Ya, betul. Oke, mungkin Ini- bisa ceritakan. Ini kan restu alam juga Ya, restu diminta, alam, betul. ya. Kan Ini- dari hasil itu yang disajikan ya. Ya, betul. Oke, Kak. silakan. Ini sangat menarik sekali juga kalau kita berbicara persoalan restu alam yang seperti saya gambarkan tadi di penjelasan sebelumnya Kak, bahwa ini betul memang sangat krusial sekali. Karena ketika mereka akan memulai, Iya. ya para ibu-ibu itu bergotong royong membawa
hasil panen sebelumnya ke sawah, kemudian mereka makan bersama ketika akan memulai menanam padi. Ya, kurang lebih seperti dalam bahasa sehari-hari kita itu mereka makan bersama lah. Oh iya. Karena mereka juga berpikir bahwa buat apa kita menanam bersama-sama, lalu kita hanya sebagian orang atau segelintir orang yang menikmatinya. Nah, seperti itu, Kak. Kenapa tidak ketika hasil yang kita punya atau bahkan hasil yang kita raih di proses sebelumnya itu kita bagikan lagi kepada mereka yang datang membantu kita. Nah, itu kan jelas sangat bagus sekali untuk ketahanan pangan ya dan sosial dalam masyarakat. Karena kan saya katakan bahwa di dalam lingkup kehidupan sosial, Kak, kita tidak bisa pungkir bahwa kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dong. Betul. Ya, kita adalah makhluk sosial yang betul. tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi ketika ada kebersamaan dan penghormatan pada alam seperti itu, secara tidak langsung sebenarnya mempengaruhi tindakan dan pikirannya para masyarakat yang bergotong royong di persoalan apakah mula menanam padi itu. Ternyata ini loh nilai plusnya kita apakah mula. Ini loh nilai positifnya kita apakah mula. Kita bisa bertemu dengan tetangga kita bisa bercanda ria di pematang sawah, kita bisa saling bertukar informasi persoalan bahwa bagaimana keadaan petani sekarang, bagaimana persoalan dan harga pupuk sekarang. Pokoknya asik sekali, Kak, sebenarnya kalau kita berbicara persoalan pertanian atau bahkan persoalan bahkan di sawah sendiri kita bisa berbicara persoalan politik. Itulah kerennya petani. Bisa bicara politik. Betul, Kak, betul. Apa biasa diperbincangkan? Siapa yang kita pilih gitu ya? Betul, siapa yang kita pilih. Kenapa dia pakai baju partai menanam padi dan sebagainya. Bagaimanakah pergerakannya ini, nilai rupiah. Hari ini petani betul-betul harus kita edukasi. Bukan hanya persoalan menanam padi toh saja, tetapi lebih daripada itu, Kak, sebenarnya. Agar petani harus semakin terbuka ruang pikirannya, pemahamannya. Dan di Rumah Baca Nurul Hujat itu kan kami memang mengajak, ayo kita tumbuh bersama, berjejaring bersama dan belajar bersama. Kita memang orang kecil, tapi impian kita harus besar. Seperti itu, Kak. Cocok sekali. Jangan malu menjadi Gen Z ya. Betul. Oke. Nah, gotong royong modern. Bicara tentang gotong royong modern. Nah, bagaimana kita menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z saat ini? Apalagi ya di desa ya, supaya mereka tidak merasa itu kalau menanam padi itu kuno, leleng mi orang, kusam mi, pokoknya begitulah. Nah, melainkan mereka harus ditanamkan rasa bangga dengan identitas agrarisnya yang ada. Apalagi kita tahu lah, Sulawesi Selatan itu merupakan lumbung padi yang ada di Indonesia Timur. Silakan. Kalau berbicara bahwa bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z, betul. Yang pertama lagi-lagi kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling utama sekali. Kedua, kita harus menjalin komunikasi yang apik. Yang ketiga adalah kita harus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gotong royong adalah wujud kebersamaan yang harus kita jaga sampai hari ini. Oke lah, mungkin hari ini banyak daripada agensi yang seolah-olah tidak paham atau bahkan pura-pura buta makna terkait dengan gotong royong itu, karena liberalisme yang begitu luar biasa sudah merasuki pemikiran mereka karena konten-konten yang didapatkan dari media sosial sehingga mereka melupakan identitas bangsa kita sendiri. Ya, kalau saya mengutip Insinyur Soekarno, Pak BK, dia katakan bahwa gotong royong itu merupakan identitas aslinya bangsa Indonesia loh. Kita hari ini bisa merdeka karena sifat gotong royongnya kita bersama-sama melawan Belanda. Nah, kita kembali ke persoalan semangat gotong royong di identitas agrarisnya, Kak. Banyak orang-orang yang mungkin berpikiran hari ini bahwa betul ketika kita bergotong royong, apalagi persoalan menanam padi, mereka merasa bahwa itu adalah hal kuno. Itulah hal yang tidak baik, hal yang tidak keren, hal yang tidak modernisasi. Tetapi secara tidak langsung mereka harus paham bahwa sekarang hal-hal yang kita alami ini adalah semuanya itu berasal dari hal-hal kuno.
Iya Itu iya yang pertama. cocok. Iya. Kita yang nikmati hari ini seperti yang kita berada di studio ini itu semuanya berasal dari hal-hal kuno. Iya. Yang kedua, ketika mereka paham bahwa semangat gotong royong itu harus kita selalu hidupkan di dalam identitas agraris, misalnya adalah mereka harus memahami bahwa yang kita katakan bahwa petani adalah pahlawannya bangsa Indonesia. Kalau kosong perut tak tidak Iya. bisa kerja. Kita bisa kerja. Sementara kita ketahui bersama, misalnya di kampung itu, apalagi di daerah Sulawesi Selatan kan gandum tidak bisa tumbuh. Mohon maaf kalau ada penelitian lain, tapi kayaknya kurang lah. Tidak cocok agrarisnya. Tidak cocok ya hawanya. Daerahnya. Iya. Biarpun itu Malino dingin tidak cocok betul, betul Kak. Iya. Bahkan di Malino sendiri tuh padi kan agak jarang tumbuh, hanya di daerah tertentu. Kayak Sidrap itu kan betul. tempatnya lumbung padi Lumbung juga. padi, Kak. Sama di gua tempat itu juga. Ya betul. Terus kalau kita berbicara bahwa mereka juga harus paham dan mengetahui bahwa tanpa padi, ya kita kan buka-bukaan saja. Seorang petani pasti menggunakan beras untuk membiayai kehidupan keluarganya. Mereka menanam padi kemudian menjualnya. Iya. Nah inilah yang mereka pakai untuk membiayai kehidupan keluarganya, dan bahkan ada beberapa orang yang berdagang beras, kemudian bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Inilah Kita mau contoh, nah jangan Alhamdulillah, Kak. jauh-jauh, Iya. cocok itu. Iya betul. Iya, Alhamdulillah. lanjut ke iya. Oke, baik. Halo, kita break dulu boleh ya? Boleh Mbak Nova, Iya, silakan. nanti ini seru banget ya, percakapannya seru banget ya kalau kita denger tadi ya. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi, boleh Kak Yanti nanti lanjut lagi ngobrol sama narasumber kita ya. Nanti kita kasih kesempatan juga buat penelpon yang mau bergabung. Dari tadi udah kedap-kedip di sini ya. Tapi kita break dulu ya Kak Yanti ya. boleh, Mbak Nova. Mas Abor, kita break dulu ya. Iya, silakan. Iya, Abang Po, Nyapabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Karieroku pada kirua jamme lebar labunan risombang langatinku lalu taturu sirik lingka manake jenek balatu utapatku kurang tinggi untukku jamin lebat ku buat karena lebat na kue tolila pasui tak kurupai kamato mirinake panranuan kurikau uliki si karampui salahku naginan lino talan di belo-belona nu marampe amulinya ajari sabasangkaku tina tau jengku sesali jaile bandriolonu
balabuna risombalang atingku lalu taturu siriling kamatake jene balatu utapanku rantonji untuk jameng salahku najinalino talandri belo-belona numarampe amulinyawa ajari sabasanggaku sasali jaile bandiolonu ngatun raku rikaumi jamenganna angan ningkatun raku rikaumi jamenganna angan Lebaku buat kena lebat na kue tolila pasui tak kurupai kemato mirinake panranuan kurikau uliki si karampui Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita kembali lagi bersama dengan RRI Makassar ya. Kak Yanti, halo. Halo Mbak Nova, masih Iya. bersama Mbak Nova lah. Siang Iya, masih ada Bang Akbar juga di sana ya. Iya, Pemaparannya, materinya masih adakah yang mau diterangkan? Atau apa kita sembari Mas Akbar memaparkan, kita sambil buka telepon boleh ya? boleh Mbak Nova. Iya, silakan. kalau Makassar berapa nomor telepon yang bisa dihubungi? Di 0811 400 9250. Ulang lagi boleh? 0811 400 9250. Iya. Di RRI Jakarta itu di 021 3504510, boleh ke chat WhatsApp-nya kita 081211242928. Mungkin lebih baik kita angkat telepon dulu karena penasaran ini ya. Iya betul. Silakan di Makassar kalau ada. Sudah ada berdering Mbak Nova, kita terima dulu ya di Ya, Makassar silakan. ya. Oke. Iya, assalamualaikum. Ya, halo. Selamat siang, salam budaya Nusantara. Iya, salam budaya Nusantara dengan Dengan Cigeria di Jakarta. Cigeria di Jakarta. Yanti. Silahkan. Suara penelponnya jauh sekali Kak Yanti. Salam kenal juga dengan narasumbernya ya, Bang. Iya. Siapa tadi? Bang Iqbal ya. Akbar. Ada juga di Jakarta, juga ada Pok Nova si cantik belam-belam ya, sehat selalu. Ini Iya, amin. apa temanya ini? Apa? Aduh, kalau kita bicarakan juga nih nggak habis-habis waktunya karena kita jadi aduh paparannya sungguh luar biasa. Apa ya. karamula? Ini. Iya. Apa tema tadi ya Kakak Yanti? Apa ya? karamula? Apa menanam?
Iya, Jadi menanam. menggali filosofi apakah para mula ya Iya. dalam hal menanam padi ini yang ada di Sulawesi betul. Selatan ya, Iya. di Makassar. Begitu Kakak Iya, Yanti? betul Ciguria. Betul sekali Kakak Yanti. Iya. Nah, halo Bang Iqbal, dengan suara Ciguria dengar? Akbar. Siap. Dengar Iya. ya, tadi Iya, dengar, Kak. jauh. Nah, yang Iya. saya memang kalau kita bicarakan ini kan filosofinya apakah para mula ini kan atau mampamula dalam budaya menanam padi di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan bukan sekadar ritual teknis pertanian, melainkan sebuah kearifan lokal yang mengintegrasikan rasa syukur, benar ya, Iya. kebersamaan dan penghormatan terhadap alam serta pencipta. Pulang untuk menanam, menggambarkan kembalinya masyarakat pada nilai. Cigu, boleh dipersingkat saja karena waktu kita singkat, Cigu. Mencari nafkah, Iya. melainkan ruang sakral untuk mempererat hubungan antar manusia dan Iya. menjaga keseimbangan Iya, alam. Cigu Itu mungkin yang langsung ke saya- pertanyaan saja, Nah, Cigu. pertanyaannya nih, Iya, nanti memaparkan itu tugasnya Mas Akbar ya. Filosofinya apakah mulai ini banyak itu ada ada sebagai awal yang Iya. sakral, Oke. terus ada Ya, Ciguria, mohon maaf kami mohon untuk pertanyaannya langsung Ciguria. Ciguria, mohon maaf, mungkin boleh langsung ke pertanyaannya kepada narasumber kami, Bung Akbar. Iya, oke. Ciguria kayaknya tidak mendengar dengan baik. Iya. Mbak. Jadi kepada penelpon dan pendengar kita yang mau bergabung mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan Iya. karena penelpon kita banyak ya. Nggak usah dipaparkan. Yang memaparkan itu tugasnya narasumber. Ya Kak Yanti ya. betul sekali. Iya benar. Aha. Nanti tinggal bertanya saja apa yang mau ditanyain atau Boleh. mungkin mau menanggapi silahkan. Iya. Ke Jakarta ya Kak Yanti ya. Boleh, silakan. Iya. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, dengan Bang Tahir di Maluku Utara. Bang Taher di Maluku Utara. Cuacanya aman Bang Taher? Aman, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Cuaca. Baik. Boleh langsung ke Bang Akbar, Bang Taher? Ya, iya Bang Akbar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sabar dan warahmatullahi sumber yang baik. wabarakatuh. Iya. Ya, dan Ibu Sapa juga, Anti juga di Kak Yanti. Oke, betul. Kak Yanti juga. Oh, Iya. Iya. selalu. Silakan. Ya, Iya. saya langsung ke pertanyaan. Iya. Suaranya terputus-putus, Bang Taher boleh bergeser sedikit? Halo, halo. Iya. Baik, silakan. Apa yang mau ditanyakan Bang Taher? Ya, kita saat ini kan kita punya alam kan sudah terbiasa dengan pupuk, dan pupuk itu ya membuat kita banyak menjadi kita penyakit karena dulu itu pakai pupuk. Jadi Iya. karena biasa saja begitu kita punya alam. Lalu kita makan makanan tuh makanan apa namanya alami lah gitu. Nah, bagaimana cara agar kita menanam setiap tanaman apa aja itu kita kembali seperti dulu. Apa pupuk itu dia punya cara bagaimana agar kita punya tanaman itu dia bisa berkembang kembali seperti dulu itu. Sekarang kan sekarang terbiasa ke alam kita kan terbiasa dengan pupuk itu. Kalau tidak berpupuk terjadi karena Oke. terbiasa. Baik. Sekarang kita kembali. Oke, sudah bisa ditangkap Mas Akbar? Iya. Iya. Oke. Iya, oke baik. Bang Taher terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon dulu barangkali dari Makassar. Iya, tadi ada penelpon tapi kita coba dulu semoga tidak ditutup ya, Mbak Nova. Iya, baik. Iya, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya. budaya Mbak Anti. Iya, dengan Ya, ini di Maluku Tengah. oke, dengan siapa lagi namanya? Cik Ayu. Di Ayu. Maluku Tengah, Mbak Oke, Yanti. Ayu. Silakan Ayu pertanyaannya mungkin. Iya, saya langsung sama Bang Akbar ya. Bang Akbar, tentang apakah mulai ini tadi sudah disampaikan semuanya, tapi saya bertanya tentang menanam padi itu kan ada gerakan mundur gitu ya. Apa filosofi dari menanam padi posisi mundur gitu? Tadi kan ada hal-hal yang sudah disampaikan. Kenapa nggak zigzag gitu ya? Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ayu. Baik, Bang Akbar, silakan. Ada 2 pertanyaan, satu dari Jakarta dan satu dari Makassar tadi penelponnya ya. Silakan, Bang Akbar. Ya, siap. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah memberikan pertanyaan dan itu sangat menarik sekali sebenarnya. Yang pertama, ada yang mengatakan pertanyaannya kurang lebih seperti ini bahwa kenapa kita ini berbicara persoalan pupuk itu seolah-olah petani tergantung, ada ketergantungan terhadap pupuk. Iya. Nah,
apalagi yang persoalan pupuk kimia. Ya. Jadi di kami itu di komunitas ya, di Rumah Bacaan Nur Jihad itu sembari dengan mempelajari keadaan sekarang, terus juga belajar melalui pakarnya, ya, orang dulu, dan bekerja sama dengan dinas terkait itu kami mencari bahwa bagaimana caranya agar sebagian dari para petani itu bisa mengaplikasikan juga sedikit ilmu persoalan pertanian, apalagi di dalam hal pemupukan di tanaman padi, dengan dikombinasikan dengan pupuk kimia itu sebenarnya bisa sebenarnya. Tetapi lagi-lagi kita kembalikan bahwa pupuk kimia jangan terlalu banyak ya, karena yakin dan percaya bahwa tanah akan jenuh. Jelas dan percaya bahwa tanah akan jenuh kalau kita beri terus pupuk kimia. Nah, bagaimana caranya agar kita juga tidak terlalu ketergantungan terhadap pupuk kimia, apalagi pupuk kan sekarang meskipun diturunkan secara serentak di nasional itu kan masih mahal di harga 90-an. Oke lah, tapi di pengecer kan bisa saja tembus sampai 110 sampai 120 ribu. Anda mengalami? Saya mengalami. Iya. Oke. Nah, salah satu pupuk yang kami gunakan ya, pupuk lokal atau bahkan bisa dikatakan sebagai pupuk yang masih kami pertahankan itu adalah menggunakan kotoran ternak. Menggunakan kotoran ternak sapi. Dikeringkan. Dikeringkan. Terus yang kedua, bisa juga memakai jerami padi. Jerami padi itu yang dibakar atau bahkan sengaja kami timbun, kemudian kami bajak sawah. Itu kan sedikit demi sedikit jerami akan membusuk. Dan itu akan pasti mengeluarkan mikroorganisme yang bisa merangsang pertumbuhan dan bisa menyuburkan tanah. Nah, itu singkatnya. Bisa Bapak ini yang bertanya bisa mencari di YouTube atau bahkan banyak kok di penjelasan-penjelasan di media sosial terkait hal itu. Nah, terus yang kedua adalah ini yang menarik sekali sebenarnya, bahwa posisi mundur. Kenapa posisi mundur? Iya. Kalau kita berbicara persoalan posisi mundur, saya teringat sekali dengan gerakan menanam padi yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani. Oh iya. Dia yang menanam padi itu maju. Iya, Jadi kalau kita berbicara persoalan filosofinya, mohon maaf, bukan berarti saya melakukan cocok logi, enggak. Tetapi memang begitulah apa yang kami dapatkan. Sampai hari ini saya juga belum mendapatkan penjelasan yang real sekali bahwa mengapa kita menanam padi itu berjalan mundur. Sampai hari ini saya belum mendapatkan, karena saya juga sering bercengkram atau bahkan bertanya kepada para masyarakat. Masyarakat itu cuma menjelaskan intinya seperti itu. Beda dengan menabur benih yang cuma dilemparkan saja. Ya seperti itu, Kak. Oh, jadi belum dapat ya? Belum dapat. Nah, nanti udah ditanam berarti keinjak dong. Itu kalau logikanya, logika cerdasnya gitu ya. Kan udah kita tanam berarti keinjak kalau kita maju. Atau mungkin zigzag barangkali ya Mas Akbar ya. Aduh, lomba itu. Iya. Ini perlu dilakukan penelitian lagi nih kayaknya ya. Kenapa harus mundur, kenapa nggak maju? Tapi logikanya kita nih ya, kalau maju berarti padi yang udah kita tanam sia-sia, kita injak lagi, tanam lagi, injak lagi. Betapa bodohnya kita ya nggak? Mati tuh padinya. Oke deh. Baik. Iya, kita kasih kesempatan lagi mumpung masih ada waktu, nanti di menit 56 kita closing ya Kak ya. Boleh. Baik, silakan. Mungkin Makassar silakan. Iya, ada Mbak Nova, kita coba terima dulu. Oke. Iya, assalamualaikum, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Pak, dengan siapa Pak? Selamat siang. Iya Pak, siapa Pak? Ini Kak Saplai Kak Yanti. Iya betul Pak, dengan siapa Pak? Iya, dengan Leman di Tanggamus Lampung, Kak Yanti. Selamat siang, Empok Nova Kalista. Selamat siang Bang Leman, silakan. Iya, teleponnya ini sangat kecil banget ini. Susah menyimaknya nih, tapi ya begini. Ini siapa bintang tamunya? Bang Akbar. Mbak Yanti. Bang Akbar, iya Bang Akbar. Siapa bintang tamunya? Bintang tamu lagi, naksumnya. Akbar, Bang Akbar. Oh iya. Bang Akbar ya, selamat siang. Selamat siang Kak. Ya begini, masalah tadi yang menanam padi tadi ya. Iya. Apa betul itu? Yang namanya menanam padi itu, tadi yang bilang itu katanya untuk selamanya itu nggak pernah maju-maju katanya gitu. Jadi selalu ke belakang ekonominya gitu.
Bangga gitu. Kalau saya Oh, jadi- petaninya jadi maksudnya. TikTok itu, Petani video padi. TikTok Iya. itu. Ya. Itu aja. Makasih. Yo. Makasih. Makasih. Yo. Oke. Ya. Satu penelpon dari Jakarta sebelum dijawab. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nova. Selamat sore, Teteh Dinda. Silakan langsung ke Makassar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Yanti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dinda. Iya, alhamdulillah bisa bergabung di acara ini ya. Kakak Akbar, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak. Selamat sore. Iya. Terima kasih sudah dengan paparan yang luar biasa. Menurut Kak Akbar, karena sekarang nih pertanian khususnya sawah ya, tadi ya menanam padi itu sekarang sudah modern. Dan juga gensi banyak yang turun ya untuk menjadi seorang petani begitu ya, tapi dengan cara modern. Pandangan Kak Akbar, relevankah dengan cara seperti ini? Karena kalau anak-anak Gen Z itu, anak-anak muda zaman sekarang itu kan sepertinya bukan seperti petani zaman dulu yang mau berkotor-kotor begitu. Ya begitu ya, Nova dan Kakak Yanti ya. Ya, Nah, itu oke. pertanyaannya. Baik, Ya. Teteh Terima Dinda. kasih banyak Yuk. dan selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Dinda bilang katanya anak sekarang, anak modern sekarang mempergunakan cara yang modern juga untuk menanam padi. Gimana tanggapannya? Tapi apakah benar itu, Bang Akbar? Silakan dijawab dulu yang pertama, Bang Akbar. Ya, siap. Jadi pertanyaan pertama itu kayaknya agak mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Iya. Bahwa kenapa sih harus menanam padi itu mundur terus, enggak maju? Perekonomiannya katanya juga nanti akan mundur begitu, Ah, sesuai itu kan- filosofi mungkin bagi Itu kan dia. cocok logi tuh, Kak. Itu cocok logi itu sebenarnya. Nah, gitu. Jadi singkatnya saja bahwa kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika, itu ketika kita menanam padi ke depan kan otomatis apa yang kita tanam itu akan kita injak. Iya. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kakak penyiar bahwa ketika apa yang kita tanam baru kemudian kita ke depan itu kan otomatis itu kita akan injak. Dan itu akan melakukan pemborosan benih sebenarnya. Iya. Nah, Terus itu, Kak. dari sisi ekonomi katanya kalau menanam padi kan dia mundur, Betul. berarti ekonomi tak juga akan mundur beda, Anda. begitu. Tapi apa Karamula kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu Iya, ya. betul, Kak. Oke, silakan Justru mungkin. Akbar. di budaya apa Karamula itu di situ semua kita minta. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Maha Pencipta bahwa bagaimana caranya agar apa yang saya tanam hari ini itu betul-betul menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa mendukung perekonomian keluarganya. Singkatnya seperti itu, Kak. Kalau Iya. kita berpikir secara logika dan berpikir secara rasional saja Iya. hari ini. Betul. Ah, Oke. Terus yang kedua, Iya. ini ada hubungannya dengan pertanyaan sebentar, tapi dapat kita singgung sedikit. Banyak sekarang Gen Z yang turun menjadi seorang petani, tetapi menggunakan dengan alat yang modern. Oke, itu adalah hal yang lumrah dan itu hal yang bisa kita berikan apresiasi yang begitu luar biasa. Tetapi lagi-lagi saya katakan di sini bahwa kita tidak bisa melupakan tradisi orang-orang tua kita terdahulu. Jangan sampai kita melupakan kebudayaan kita. Iya. Kita terlalu terkontaminasi dengan budaya-budaya Eropa atau bahkan budaya kebarat-baratan. Kalau kita berbicara persoalan, oke lah, berbicara persoalan alat, ya, itu kan hal yang sangat didukung sekali oleh pemerintah pusat. Iya. Nah, kita diberikan fasilitas-fasilitas, tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan sampai kita melupakan kebudayaan kita. Jangan sampai kita melupakan bagaimana cara kita merawat kearifan lokal kita, bagaimana cara kita menghormati alam, bagaimana cara kita bisa mencintai apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini melalui pertanian. Jangan sampai apa-apa yang kita lakukan itu tidak direstui oleh alam, karena kita tidak melakukan budaya kita, budaya apa Karamula ini, meskipun itu dalam konteks bahwa kita hanya berdoa, itu kan merupakan hal yang sangat ditekankan. Saya tambahkan sedikit, Kak, bahwa
Bahkan di dalam agama kita sendiri kan ditekankan bahwa sebelum melakukan sesuatu kita ditekankan untuk berdoa meskipun hanya mengucapkan kata basmalah. Seperti itu, Kak. Baik. Alhamdulillah. Baik Bang Akbar, karena waktu kita singkat ya, kita mesti akhiri. Ini sudah di menit 57. Kak Yanti terima kasih, Bang Akbar terima kasih untuk pemaparannya, edukasi buat kita semuanya ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Nova. Abang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar. Sampai di sini dulu siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat adik-adik yang di sana. Jangan kemana-mana, saya akan terus temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.